7 strategi menurunkan product cost dalam bisnis kuliner, part 2. Yang keempat adalah dengan mengurangi rangkaian proses. Seringkali product cost itu jadi mahal karena ada rangkaian proses yang begitu panjang yang ternyata menyimpan banyak biaya-biaya yang tidak kita duga sebelumnya. Misalnya, ketika kita membuat menu sup ayam, yang mana sup ayam itu harus benar-benar dimasak di api yang kecil gitu ya, sampai dengan ayamnya itu terasa empuk banget. Nah, apakah di prosesnya ini yang ternyata bisa menghasilkan waktu proses itu 8 jam sendiri, bisa nggak di titik-titik tertentu kita sederhanakan sehingga yang tadinya 8 jam bisa berkurang jadi 6 jam misalnya, atau seperti apa sehingga biaya-biaya yang tadi ditimbulkan jadi bisa ditekan. Yang kelima adalah dengan meng-outsource beberapa bagian dari produk kita. Loh, kok bisa outsource jadi lebih murah? Bukannya kalau kita produksi sendiri harusnya jadi lebih murah? Belum tentu, karena bayangkan kita misalnya punya satu menu pendamping seperti saus keju misalnya. Saus keju ini kita butuhkan sebanyak 1 kg. Bayangkan kalau kita harus menghasilkan 1 kg saus keju itu sendiri, kita harus keluar listrik, kemudian SDM, gas, dan lain sebagainya. Dibandingkan kita sudah beli jadi ke orang, kemudian kita tinggal bayar saja. Kalau kira-kira dihitung ternyata runtutan biayanya lebih banyak kalau kita memproduksi sendiri, kemudian secara waktu juga jadi tidak efisien, maka mungkin meng-outsource-nya kepada pihak yang lain itu jadi lebih efisien buat bisnis kita. Yang keenam adalah efisiensi biaya pendukung. Banyak banget elemen-elemen pendukung dalam bisnis kuliner yang kadang-kadang kita lupa untuk membandingkan mana yang lebih murah. Contoh, dengan menggunakan equipment berbasis gas, dengan equipment berbasis listrik, mana nih yang kira-kira bisa lebih murah? Ternyata ada salah satu misalnya yang ternyata bisa lebih murah. Ya kenapa tidak kita fokuskan untuk menggunakan equipment itu daripada menggunakan kombinasi atau bertumpu pada satu equipment yang ternyata ongkosnya itu sangat besar gitu ya. Yang ketujuh sekaligus yang terakhir adalah kita ganti vendor ya. Nah, ini kadang-kadang harus dipertimbangkan juga gitu ya, karena siapa tahu dengan kita mengganti vendor dia bisa memberikan harga yang lebih murah, kemudian pengiriman yang lebih cepat misalnya, atau tidak ngaret lah minimal gitu ya, dengan kualitas yang sama atau bahkan lebih baik. Karena ini juga harus dipertimbangkan gitu ya. Kaitannya dengan vendor ini adalah terkait dengan reputasinya, apakah track record-nya sudah cukup baik selama ini, kemudian apakah supply barangnya itu selalu konsisten dengan kualitas yang terjaga, dan juga yang terakhir adalah apakah produk tersebut misalnya bisa dikontrak.